Wali Songo bukanlah sekedar mitos. Mereka adalah pionir dakwah yang menyebarkan cahaya Islam di tanah Jawa. Mereka berdakwah dengan cara yang unik dan merakyat. Sunan Gresik misalnya, ia mengajarkan bercocok tanam dan mendirikan pesantren. Sementara Sunan Kalijogo, ia menyentuh hati orang Jawa lewat wayang dan gamelan. Nah, kali ini saya ingin mengajak sedulur-sedulur untuk berkunjung ke makam 9 wali. Oh iya, saya juga sudah membagi konten ini menjadi 9 bagian agar sedulur bisa menonton sesuai minat. Sedulur bisa langsung loncat ke bagian yang sedulur inginkan atau menonton semuanya dari awal sampai akhir. Semoga terhibur dan selamat menonton. Assalamualaikum sedulur. Destinasi pertama yang kita kunjungi adalah makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lokasi makam berada di Desa Wisata Religi Astana di Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Berjarak sekitar 6 km ke arah utara dari pusat kota Cirebon. Jika berziarah ke sini, sedulur disarankan untuk membawa uang receh agak banyak. Sebab di sini banyak sekali pengemis dan kotak-kotak sumbangan yang minta untuk diisi. Walau kita tidak diwajibkan untuk memberi, mereka sering sedikit memaksa dalam meminta-minta. Komplek makam buka setiap hari dengan jam operasional 24 jam. Namun, demi kenyamanan, sedulur disarankan berziarah di antara pukul 6 pagi sampai pukul 4 sore. Ada 9 pintu untuk menuju ke ruangan utama makam di pucuk gunung. Tapi, tidak semua orang diizinkan untuk masuk hingga ke pintu terakhir. Harus ada izin khusus dari pihak pengelola makam. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah. Ia putra dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga memiliki silsilah yang menghubungkannya dengan Nabi Muhammad melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kanjeng Sunan bersahabat erat dengan Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Ia membantu Kesultanan Demak dalam perang melawan Portugis di Malaka. Kanjeng Sunan juga mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah, salah satu menantunya, untuk merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Pelabuhan itu kemudian berganti nama menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Makam Kanjeng Sunan Kalijogo berada di Desa Kadilangu. Berjarak sekitar 2 km dari Masjid Agung Demak di pusat kota. Tiap hari banyak orang yang datang ke makam Kanjeng Sunan. Mereka datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Mereka datang untuk berziarah, berdoa, atau sekedar napak tilas. Komplek makam buka selama 24 jam. Jadi, kita bisa datang kapan saja. Meski begitu, ada waktu-waktu tertentu yang lebih spesial untuk berkunjung ke sana, yakni pada hari Jumat Pon, Jumat Pahing, dan Jumat Kliwon. Pada hari-hari itu, cungkup makam akan dibuka sehingga kita bisa melihat langsung makam Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada satu hari lagi yang sangat istimewa untuk datang ke sana, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari Idul Adha. Pada hari itu akan digelar upacara ganti luhur makam dan penjamasan pusaka Kanjeng Sunan. Upacara ganti luhur makam adalah upacara pergantian kain penutup makam yang sudah lusuh dengan kain yang baru. Sementara upacara penjamasan pusaka merupakan upacara pembersihan dan perawatan pusaka peninggalan Kanjeng Sunan. Pusaka itu adalah keris Kiai Carubuk dan rompi pusaka Kotang Kiai Ontokusumo.
Siapa sebenarnya Sunan Kalijogo? Sunan Kalijogo adalah nama yang diberikan oleh masyarakat Jawa kepada Raden Syahid, putra dari Bupati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Raden Syahid merupakan keturunan dari Ronggolawe, pahlawan Majapahit yang gagah berani. Raden Syahid dulunya adalah seorang pemuda yang suka berkelahi dan berfoya-foya. Ia tidak tertarik dengan agama. Ia lebih senang berpetualang. Namun, hidupnya berubah setelah ia bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang mengajarkannya tentang ilmu tasawuf. Raden Syahid pun akhirnya menjadi seorang muslim yang taat dan berganti nama menjadi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo kemudian menjadi salah satu wali yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ia tidak menggunakan cara-cara yang keras dan memaksa. Sebaliknya, ia menggunakan cara yang lembut dan menyenangkan hati. Sunan Kalijogo menganggap bahwa masyarakat Jawa akan lebih mudah menerima Islam jika cara dakwahnya disesuaikan dengan latar belakang dan kebiasaan mereka. Dengan cara dakwah yang bijaksana dan toleran, Sunan Kalijogo berhasil mengislamkan banyak sekali orang Jawa dan membuat mereka mencintai Islam. Makam Sunan Kudus berada di Jalan Menara, Kauman, Kabupaten Kudus. Lokasinya sangat strategis dan mudah diakses. Sedulur juga bisa datang ke sana kapan saja karena komplek makam buka setiap hari mulai dari pukul 5 pagi sampai pukul 10 malam. Di sini, sedulur juga akan merasakan suasana yang sangat takjim dan damai. Sedulur akan melihat banyak peziarah yang datang untuk berziarah, berdoa, atau sekedar mengagumi keindahan makam. Pada hari-hari biasa, komplek makam sudah cukup ramai. Namun, pada akhir pekan atau hari libur, sedulur akan melihat antrian panjang di pintu masuk makam. Mengapa Sunan Kudus begitu dikagumi oleh banyak orang? Sunan Kudus adalah nama gelar dari Jafar Shodiq, putra dari Sunan Ngudung dan Nyai Ageng Manyuran. Sunan Kudus memiliki garis keturunan yang menyambung ke Nabi Muhammad. Sunan Kudus tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang alim dan zuhud, tetapi ia juga seorang panglima perang dan imam besar kerajaan Demak. Namun, ketika terjadi konflik internal di kerajaan, Sunan Kudus memilih untuk mundur dan fokus berdakwah di Kudus. Salah satu hal yang membuat Sunan Kudus istimewa adalah sikap toleransi beragamanya yang begitu tinggi. Ia tidak pernah memaksakan ajaran Islam kepada masyarakat yang masih menganut kepercayaan lama. Sunan Kudus lebih memilih untuk merangkul mereka dengan cara akulturasi budaya. Salah satu contoh adalah Masjid Kudus yang dibangunnya dengan konsep menyerupai candi. Masjid ini menggabungkan unsur-unsur arsitektur Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Selain itu, Sunan Kudus juga menghormati sapi sebagai hewan suci bagi umat Hindu. Ia meminta masyarakat untuk tidak menyembelih sapi dalam perayaan Idul Adha dan menggantinya dengan kerbau. Lokasi makam Sunan Muria berada di Desa Colo, Kabupaten Kudus. Makamnya berbeda dengan makam Wali Songo lain karena berada di puncak Gunung Muria yang tingginya mencapai 1.600 meter di atas permukaan laut. Untuk sampai ke makam Sunan Muria, kita harus berjuang sedikit. Sedulur bisa berjalan kaki sejauh 1 km dari Terminal Colo atau naik ojek resmi yang tarifnya Rp20.000. Makam Kanjeng Sunan buka setiap hari dengan jam operasional 24 jam. Tapi hanya pada hari-hari tertentu saja kita bisa masuk ke cungkup makam. Hari-hari itu adalah Kamis Wage, Kamis Legi, Jumat Kliwon, dan Jumat Pahing. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijogo,
wali yang terkenal dengan kesaktiannya. Nama aslinya adalah Raden Umar Said dan ia merupakan wali termuda di antara wali Songo. Sunan Muria memiliki sifat yang mirip dengan ayahnya, yakni sakti, kuat, dan rendah hati. Ia tidak suka menonjolkan diri dan lebih suka bersahabat dengan rakyat biasa. Kanjeng Sunan juga menggunakan budaya sebagai sarana dakwah dan menciptakan banyak tembang yang mengandung ajaran-ajaran Islam. Tembang-tembang itu berjenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Makam Sunan Bonang berada di pusat kota Tuban, dekat dengan alun-alun kota. Tepatnya berada di Jalan Haji Mustain, Kutorejo, Tuban. Dari lokasi tempat parkir bis, komplek makam Kanjeng Sunan berjarak sekitar 10 menit dengan naik becak yang bertarif Rp10.000. Area makam buka setiap hari selama 24 jam. Biasanya banyak juga pengunjung yang datang untuk berziarah di malam hari atau bahkan tengah malam. Namun, jika ingin berziarah sekaligus berwisata, maka waktu terbaik adalah siang hari. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim. Lahir pada tahun 1465 di Surabaya dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan berbagai kesaktian. Ia merupakan guru kinasih dari Sunan Kalijogo. Konon, Sunan Bonang pernah mengubah aliran Sungai Brantas sehingga daerah yang memusuhi Islam menjadi kekurangan air atau bahkan banjir. Sunan Bonang sering menggunakan seni musik dan seni sastra dalam berdakwah. Dia mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi selaras dengan napas Islam. Salah satu karyanya yang terus lestari sampai sekarang adalah Tembang Tombo Ati yang dinyanyikan ulang oleh penyanyi pop religi Opik. Makam Sunan Derajat terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lokasinya agak jauh dari pusat kota Lamongan, yakni sekitar 40 km. Komplek makam buka setiap hari dengan jam operasional 24 jam. Selalu ramai dikunjungi oleh peziarah, terutama saat hari libur. Ada yang datang sendiri, ada juga yang datang bersama rombongan. Tidak jarang, jumlah peziarah bisa mencapai belasan ribu orang dalam sehari. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 dengan nama Raden Sarifuddin atau Raden Qasim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel, saudara dari Sunan Bonang, dan menantu dari Sunan Gunung Jati. Ia termasuk dalam 9 wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang berjiwa sosial dan peduli dengan nasib kaum fakir miskin. Ia tidak hanya mengajarkan tentang ajaran Islam, tapi juga mengusahakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Sunan Derajat menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yakni agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Lokasi makam Sunan Giri berada di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Berjarak sekitar 22 km dari kota Surabaya. Komplek makam selalu buka tiap hari dengan jam operasional 24 jam. Sunan Giri memiliki beberapa nama lain, yakni Joko Samudro, Raden Paku, Prabu Satmata, Sang Hyang Girinata, dan Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir dari pasangan Maulana Ishak, seorang mubalik dari Asia Tengah, dan Dewi Sekardadu,
putri Prabu Menak Sembuyu dari kerajaan Blambangan. Saat bayi, ia dilarung ke laut oleh ibunya agar terhindar dari kejaran Patih Bajul Sengata yang hendak membunuhnya. Ia diselamatkan oleh Nyi Ageng Pinatih, seorang janda kaya dari Gresik yang kemudian membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Sunan Giri belajar Islam dari Sunan Ampel. Ia menjadi murid kesayangan Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Setelah dewasa, ia mendirikan pesantren dan kerajaan di Giri Kedaton yang menjadi pusat dakwah Islam di Jawa Timur dan Indonesia Timur. Ia menggunakan berbagai metode dakwah yang kreatif dan menarik, seperti menciptakan lagu, permainan, dan cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai Islam. Sunan Giri dihormati sebagai sesepuh Wali Songo dan pemimpin agama setanah Jawa. Lokasi makam Sunan Ampel berada di tengah perkampungan Arab di kawasan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Dulu, kawasan makam Sunan Ampel terkenal banyak copet. Tapi, sepertinya sekarang sudah jauh lebih aman. Komplek makam buka setiap hari, dari Senin sampai Minggu. Jam operasionalnya 24 jam, baik siang maupun malam selalu ramai didatangi peziarah. Nama Sunan Ampel adalah Raden Ahmad Rahmatullah. Ia lahir di Campa pada tahun 1401, putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Kanjeng Sunan merupakan keponakan dari Raja Majapahit Brawijaya V. Sunan Ampel memiliki metode dakwah yang unik dan kreatif. Ia memanfaatkan perdagangan sebagai sarana berinteraksi dengan berbagai kalangan, baik pribumi maupun asing. Sunan Ampel mendapat julukan sebagai Bapak Para Wali karena ia merupakan ayahanda dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat, sekaligus mertua dari Sunan Giri. Makam Sunan Gresik berada di Jalan Malik Ibrahim, sekitar 200 meter dari alun-alun Gresik. Seperti halnya makam Wali Songo lain, makam Sunan Gresik buka tiap hari dengan jam operasional 24 jam. Namun biasanya, tempat ini mulai ramai didatangi peziarah mulai pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Sunan Gresik dikenal sebagai wali senior dan pemimpin Wali Songo generasi pertama. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia lahir di Kamboja pada abad ke-14. Sunan Gresik memiliki silsilah yang terhubung dengan Nabi Muhammad melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sunan Gresik hijrah ke Jawa pada tahun 1371 dan berlabuh di Gresik. Brawijaya selaku Raja Majapahit memberinya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Di sana, Kanjeng Sunan mendirikan masjid dan pesantren. Sunan Gresik menggunakan strategi dakwah yang cerdas dan halus. Selain itu, ia juga menempuh jalur politik dengan menikahkan putrinya dengan Raja Majapahit. Dengan dukungan politik dan modal sosial yang ia miliki, agama Islam berkembang dengan pesat di Jawa Timur. Demikianlah virtual tour kita ke makam 9 wali di Tanah Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.